杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次以名相搏，境界却毫无提升，你图什么？乱柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Gak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Meskipun kekuatan Liga Duao bagus, terdapat kekurangan master dalam aliansi, sehingga tidak dianggap serius oleh kekuatan lain secara eksternal. Langya Paradis adalah kekuatan yang terkenal. Jika mereka dapat menjalin persahabatan dengan Langya Paradis, karena dengan kejadian ini, mereka akan dapat menangani Liga Duao. Perkembangan Aomeng cukup menguntungkan. Keluar! Saat ini, seorang di sebelahnya berteriak pelan, sehingga semua orang terkejut dan mengangkat mata untuk melihat ke sana. Di rawa sebelah sana, cahaya merah samar muncul di air berlumpur yang keruh. Seiring berjalannya waktu dan semua orang menunggu dengan cemas. Cahaya merah menjadi semakin terang. Lambat laun, anggrek aneh dengan 7 daun merah, tubuh seperti darah, dan garis meridian berbeda muncul dari lumpur. Melihat itu, nafas semua orang tiba-tiba menjadi cepat, dan mata mereka menatap anggrek sejati berdarah merah yang berusia ribuan tahun ini. Jadi ada detak jantung yang berdebar kencang di dada semua orang, tapi itu ditekan olehnya. Setelah beberapa saat, anggrek berdarah merah itu perlahan-lahan menampakkan penampilan utuhnya. Meskipun merupakan tumbuhan, ia merupakan makhluk spiritual langit dan bumi. Dia juga memiliki kesadaran dan pemikirannya sendiri. Ia juga dapat mendeteksi bahaya dan melakukan tindakan serta reaksi mandiri untuk menghindari bahaya. Nona! Pria berjanggut itu tidak bisa menahan kegembiraan di hatinya dan berteriak pelan. Tunggu! Wanita muda itu berkata dengan suara yang dalam. Itu cukup licik dan kemunculannya kali ini hanyalah sebuah ujian. Benar saja, begitu wanita muda itu selesai berbicara, anggrek berdarah merah itu tiba-tiba tenggelam ke dalam lumpur dan menghilang. Setelah waktu berlalu, tapi masih tidak ada niat untuk terus muncul. Jadi semua orang curiga, bertanya-tanya apakah keberadaan orang-orang seperti mereka terungkap, menyebabkannya menjadi waspada. Dan hanya remaja nona muda mereka yang terlihat percaya diri. Setelah sekitar setengah jam, lampu merah terang kembali menyala di rawa. Setelah beberapa saat, anggrek berdarah merah akhirnya muncul untuk kedua kalinya. Namun kali ini dia lolos dari rawa dan sampai ke rerumputan di sebelahnya. Dan dia berakar di sana dengan ketujuh daunnya terhampar, menyerap sinar matahari. Lakukan! Teriak nona muda itu, karena mengambil tindakan sekarang adalah kesempatan terbaik dan ini juga sangat di mana anggrek darah merah paling santai. Begitu pria berjanggut mendengar perintah tersebut, dia menggerakkan tangannya dengan cepat, menembakkan energi misterius, memicu jebakan dan batasan yang telah mereka tetapkan sebelumnya. Tetapi sebelum jebakan dan pembatasan ini berlaku, fluktuasi energi yang kuat tiba-tiba datang dari jarak lebih dari 10 mil. Saat fluktuasi energi datang, ekspresi semua orang berubah secara drastis. Wanita muda itu tidak ragu-ragu. Tubuh halusnya berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat bergegas keluar, mengarah langsung ke anggrek darah merah. Namun itu masih terlambat. Pada saat dia menyadari fluktuasi energi ini, anggrek berdarah merah telah menghilang ke rawa lagi. Jadi wanita muda itu melompat ke udara. Wajah cantiknya sedikit berubah dan dia berdiri di sana dengan pandangan kosong. Sangat marah. Sekelompok orang berjalan perlahan, semuanya menunjukkan kekecewaan karena 20 batu kristal baru saja melewatinya. Jadi suasana hati siapapun tidak akan baik. Kenapa masih ada orang di sini? Wanita muda itu marah dan menoleh ke arah pria berjanggut itu. Bukankah Anda mengatakan bahwa semua orang dalam radius 50 mil telah tersebar?
Agar berhasil mendapatkan anggrek sejati berdarah merah kali ini, Liga Doao mereka mulai persiapan sebulan yang lalu dan mengklasifikasi radius 50 mil ini sebagai area terlarang dan tidak ada yang diizinkan menginjakkan kaki di sana. Sebelum mengambil tindakan, kelompok orang ini juga memeriksa sekeliling dan memang tidak menemukan orang luar. Namun, sekarang fluktuasi energi jelas merupakan suara yang datang dari seseorang yang sedang dipromosikan. Pria berjanggut itu membuka mulutnya, wajahnya memerah karena malu, dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Kamilah yang membubarkan orang-orang dalam radius 50 mil. Lalu, apa yang terjadi sekarang?" Nona muda itu mengomel, "Saya telah berjanji pada Langya Paradis untuk mengirimi mereka anggrek darah merah sejati dalam waktu setengah bulan. Sekarang, apa yang Anda ingin saya kirimkan kepada mereka?" Pria berjanggut itu terdiam dan bergumam, "Ayo, coba lagi." "Coba?" Nona muda itu mencibir lagi dan lagi. Anggrek darah merah telah melarikan diri dari lumpur. Setelah ketakutan kali ini, ia tidak akan muncul setidaknya selama setengah tahun. Bagaimana cara mencobanya? Turun dan mencarinya. Setiap orang dilatih sampai mati, tetapi mereka tidak berani membantah, dan wajah mereka sangat jelek. Saat ini nona muda itu terengah-engah dan sepertinya dia sangat marah. Melihat kemenangan sudah di depan mata, hal seperti ini terjadi secara tiba-tiba, menyebabkan buah kemenangan terlepas dari ujung jarinya. Wajar saja wanita muda itu menjadi geram. Berdiri di sana berpikir dengan wajah cemberut sejenak. Wanita muda itu berbalik dan berjalan menuju arah gelombang energi dan mencibir. "Ikuti saya ingin melihat siapa yang merusak perbuatan baik saya. Saya akan membunuhnya jika saya menemukannya." Pria berjanggut itu dengan cepat mengungkapkan kemarahannya. Wanita muda itu menatapnya dengan tajam, menyebabkan dia langsung terdiam. Lebih dari 10 mil jauhnya, Yangke dengan lembut mengepakkan tinjunya dengan ekspresi kepuasan di wajahnya. Dia telah mencapai tingkat ke-7 dari alam kenaikan abadi. Setelah dia datang ke dunia ini dan dunianya tidak lagi terbuka, dia menerobos tingkat pertama dalam sekejap. Semua energi ilahi yang diserap di lautan kesadaran diserap dan dia memperoleh banyak manfaat. "Selamat!" Swiling berjalan dari jarak dekat sambil tersenyum dan memberi selamat padanya. Yangka menggelengkan kepalanya dengan ringan. Di alam kenaikan abadi tingkat ke-7, tingkat kultivasi ini mungkin tidak buruk bagi orang besar. Tetapi setelah datang ke benua Tongsuan dan mengetahui rahasia alam suci yang merupakan alam di atas transenden, Yangke tidak berani melakukan ini. Lagi pula tingkat kultivasi seperti itu masih terbilang lemah di hadapan alam transenden. Jadi dia harus meningkatkan kekuatannya secepat mungkin, sehingga dapat membuat perbedaan di dunia yang luas dan megah ini. Dan juga untuk menemukan Suyan dan Xianingsang. Karena tanpa kekuatan, kemanapun dia pergi, dia tidak akan aman. "Apakah Anda sudah tahu di mana tempat ini?" Yangke bertanya. Ketika dia menerobos, Swiling juga berada di dekatnya untuk memeriksa medan, mencoba memastikan lokasinya saat ini. Mendengar ini, Swiling menggelengkan kepalanya dengan sedih. "Meskipun rawa ini agak istimewa, ada banyak rawa di benua Tongsuan. Saya tidak tahu persis di mana letaknya, tapi seharusnya berada di wilayah manusia." "Wilayah manusia?" Mendengar apa yang dia katakan, Yangke merasa sedikit bingung. "Oh, saya lupa memberitahu Anda bahwa di benua Tongsuan tidak hanya ada manusia, tapi juga iblis dan monster. Kedua ras ini adalah ras kuat yang berdiri di atas 3 pilar bersama ras manusia. Tempat di mana manusia berpindah disebut wilayah manusia. Selain itu, iblis berada di wilayah iblis, dan monster berada di alam monster. Ada zona netral di tengahnya. Selain 3 ras besar ini, ada banyak ras aneh yang secara bertahap akan Anda ketahui di masa depan." Swiling menjelaskan dengan santai. Lagi pula, dia tidak ingin membahas kalimat ini terlalu dalam. Bagaimanapun ini adalah akal sehat. Selama Yangke terus tinggal di sini, dia secara bertahap akan mengetahuinya.
Mendengar itu, Yang Ke tercengang. Swiling tersenyum dan menjelaskan lebih banyak. Apakah Anda tahu dunia ini tidak memiliki ibu laba-laba monster tingkat 7? Jika dia bisa berubah menjadi bentuk manusia, dia akan menjadi anggota klan monster. Tapi itu membutuhkan kolam transformasi. Itulah harta karun klan monster. Jangan membuat keributan. Anda akan melihat banyak hal di sini yang tidak pernah Anda pikirkan sebelumnya. Yang Ke sedikit mengangguk. Itu karena saya sangat aneh. Tiba-tiba dia teringat sesuatu dan bertanya dengan suara yang dalam. Pernahkah Anda mendengar nama Jenderal Iblis Mengdi? Ketika Swiling mendengar ini, ekspresinya berubah drastis. Apakah Anda mengenalnya? Benarkah ada orang seperti itu? Yang Ke terkejut. Dia hanya bertanya dengan santai, tapi kalau dilihat dari reaksi Swiling, orang ini pasti orang hebat. Ketika Yang Ke sedang berlatih di gua yang ganas di tanah Changyun, perubahan mendadak terjadi di gua tersebut. 4 master di bawah tata hantu Yinming, iblis dan iblis, memasuki gua itu untuk menjelajahi kebenaran. Dan esensi yang kuat muncul dari mata air roh jahat, membunuh 2 orang yang sekejap dan melukai 2 orang lainnya. Pada akhirnya Yang Ke masih menggunakan rantai ajaib, hancurkan keberadaan yang kuat itu. Pada saat kematiannya, dia berkata bahwa dia adalah avatar dari Jenderal Iblis Mengdi dan memperingatkan Yang Ke untuk berhati-hati karena dia mengingat aura Yang Ke. Yang Ke tidak pernah mengetahui identitas seperti apa Jenderal Iblis itu. Sekarang dia mendengar Swiling berbicara tentang klan iblis, dia tiba-tiba memikirkannya. Dia bukan manusia, dia adalah anggota kuat dari klan iblis. Swiling menatap Yang Ke dengan tatapan kosong dengan ekspresi ngeri di wajahnya. Dia tersenyum pahit dan berkata, Anda benar-benar aneh. Bagaimana Anda bisa mengenal Jenderal Iblis Mengdi di dunia Anda? Di mana Anda selalu berada di sana? Yang Ke secara singkat menceritakan apa yang terjadi di gua jahat yang ganas, yang membuat wajah Swiling pucat dan dia memandang Yang Ke dengan simpati. Anda benar-benar menyakitinya dan membunuh avatarnya. Jika Anda mendengar namanya di masa depan, Anda harus menghindari orang kuat dari klan iblis ini. Anda tidak bisa main-main dengannya sama sekali. Seberapa kuat dia? Yang Ke bertanya dengan suara yang dalam. Menurut apa yang Anda katakan, pecahan jiwanya hampir sama orang kuat dengan alam transenden. Tubuh aslinya adalah ahli tertinggi di alam suci. Saya tidak tahu persis berapa banyak alam yang dia miliki di alam suci, tapi di sana banyak orang yang kuat takut padanya. Yang Ke menarik nafas dalam-dalam. Dia tidak menyangka bahwa orang yang dia sakiti adalah orang yang sangat hebat. Jadi saat kata-kata itu jatuh, ekspresi Yang Ke tiba-tiba berubah dingin. Dia segera berdiri dan melihat ke samping. Swiling juga memberikan kening dan mengikuti pandangannya di sana. Aura beberapa prajurit alam kenaikan abadi mendekat dengan cepat. Meskipun mereka mencoba yang terbaik untuk menyembunyikannya, mereka tidak dapat menyembunyikannya dari persepsi Yang Ke. Dan dilihat dari arah gerakan mereka, mereka sedang menatap mereka berdua. Ini adalah kesempatan untuk mencari tahu tempat apa ini. Yang Ke menghadapkan mata pada Swiling, yang tersenyum penuh arti dan tampak tenang, dan dia menemukan. Dengan mengikuti Yang Ke, keberaniannya tampaknya meningkat pesat. Jika situasi ini terjadi di masa lalu, dia pasti akan segera pergi dari sini untuk menghindari masalah. Setelah beberapa saat, sosok 7 atau 8 orang muncul di mata Yang Ke. Pemimpinnya adalah seorang wanita berpakaian seperti wanita muda. Dia memiliki sosok yang dewasa dan anggun, dan jubah berbelahan biru muda menonjolkan sosok cantik semaksimal mungkin. Mata Yang Ke berbinar dan ekspresinya menjadi lucu. Ketika saya datang ke benua Tongsuan, hal pertama yang saya lihat adalah seorang wanita muda cantik, yang merupakan sebuah kejutan. Wanita muda itu memasang ekspresi muram di wajahnya dan terlihat sedikit tidak senang. 6 atau 7 orang di belakangnya juga memiliki ekspresi agresif dan tidak ramah. Setelah melihat Yang Ke dan Swiling, mereka segera melepaskan amarahnya.
Namun sikap buruk sekelompok orang ini membuat Yang Ke sedikit bingung, dan dia tidak tahu di mana dia telah menyinggung perasaan mereka. Namun pria yang bertampil itu cukup berani untuk berdiri dengan tenang. Wanita muda itu memimpin sekelompok orang dengan cepat ke belasan kaki di depannya, menatapnya dan Swiling dengan dingin, dengan ekspresi kesal di wajahnya. "Siapa Anda dan mengapa Anda ada di sini?" Wanita muda itu tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan suara dingin. "Seorang musafir lewat." Yang Ke menjawab dengan santai. "Saya tidak sengaja tersesat di rawa ini dan tersesat. Bolehkah saya bertanya di mana tempat ini?" "Anda bertanya pada saya di mana tempat ini?" Wanita muda itu menjadi semakin marah. "Beraninya Anda bertanya pada saya di mana tempat ini?" "Iya, karena kita benar-benar tidak dapat menemukan jalan keluar." Yang Ke mengangkat bahu ketika dia dan Swiling datang dari Sirius. Mereka sangat menderita di gurun dan jatuh ke rawa ini. Dan sekarang ia tampak sangat jorok, dengan ekspresi agak hilang di wajahnya. "Jika Anda tidak keberatan, bisakah Anda memberitahu kami?" Yang Ke tersenyum ramah dan terus bertanya, memperlihatkan giginya yang putih cerah, yang tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. "Nyaman? Kenapa merepotkan?" Wanita muda itu mencibir sambil melambaikan tangannya dan berkata, "Ji Hong, tangkap mereka berdua. Jika Anda tidak bisa mendapatkan anggrek sejati darah merah, bawa mereka ke dalam tugas." "Iya, Nona." Ketika pria berjanggut itu mendengar hal itu, dia dan yang lainnya segera mengambil tindakan. "Tunggu sebentar." Yang Ke mengangkat tangannya untuk memberi isyarat. Meskipun dia juga bisa melihat permusuhan dari kelompok orang ini, bagaimanapun juga Yang Ke tidak ingin menimbulkan masalah dengan mudah. Ketika dia keluar tingkat budidaya alam kenaikan abadi, mereka bertindak bersama dan tampak seperti pejuang yang kuat. Membunuh mereka itu mudah, tetapi mendapat masalah tidak sebanding dengan kerugiannya. Terlebih lagi beberapa kata wanita muda itu juga membuat Yang Ke sangat bingung. Ditargetkan dengan cara ini oleh mereka, sepertinya mereka dalam keadaan linglung. Jadi Yang Ke merasa bersalah. "Anggrek sejati darah merah, apa?" Yang Ke bertanya dengan cemberut. "Makhluk spiritual dari langit dan bumi." Swiling sangat memperpengetahuan dan mengungkap misterius itu dengan satu kata. "Ya, itu adalah makhluk spiritual dari langit dan bumi. Dan itu adalah anggrek darah merah berdaun 7 yang telah digunakan sebagai obat selama ribuan tahun." Wanita muda itu berteriak dingin dan mengangguk dengan berat. "Apa hubungannya dengan kami?" Karena belum pernah melihat benda spiritual langit dan bumi ini, Yang Ke membela, bertanya-tanya apakah orang-orang ini mengira dia telah merampok harta mereka. "Saya tidak bilang Anda melihatnya." Wanita muda itu tertawa dan tiba-tiba merasa bahwa menangkap seseorang tanpa penjelasan apapun adalah salah. Jadi dia bertanya dengan sabar. "Izinkan saya bertanya, di antara kalian berdua, Anda yang baru saja menerobos kemacetan Anda sendiri, apakah Anda sudah dipromosikan?" "Ya, ada apa?" Yang Ke sedikit tidak sabar. Wanita muda itu tampak cantik dan kata-katanya membingungkan dan tidak memiliki inti. Bagaimanapun kebisingan yang ditimbulkan selama promosi terlalu jelas dan Yang Ke tidak ingin menyembunyikannya. Jadi dia mengakuinya secara alami. "Benar, karena keributan yang disebabkan oleh promosi Anda, anggrek berdarah merah itu ketakutan. Dan usaha kita selama lebih dari sebulan sia-sia. Katakan pada saya, apakah ini salah Anda?" "Oh." Yang Ke tertegun dan Swiling memandangnya dengan tidak berdaya. Setelah merangkai apa yang dikatakan wanita muda itu, Yang Ke segera menyadari apa yang terjadi. Dia juga telah melihat makhluk spiritual langit dan bumi, ginseng iblis yin yang, dan embun yuan sekondensasi 9 yin. Mereka semua adalah makhluk spiritual langit dan bumi. Adapun gerakan yang dia lakukan saat dipromosikan barusan memang mengkhawatirkan anggrek sejati berdarah merah itu juga mungkin terjadi. Awalnya merasa kesal, Yang Ke tiba-tiba merasa sedikit malu setelah memahami situasinya. "Maaf,
Kami tidak tahu Anda berencana melawan makhluk spiritual langit dan bumi. Jika kami tahu, Yang tidak berdaya karena sekalipun dia mengetahuinya, promosi bukanlah sesuatu yang bisa dia tekan. Meskipun itu kesalahan yang tidak disengaja, dia juga harus tetap bertanggung jawab. Tapi yang bisa dia katakan hanyalah orang-orang ini benar-benar tidak beruntung. Percuma meminta maaf. Wanita muda itu mencibir. Anggrek darah merah itu sangat berguna bagi kita. Tapi itu tidak bisa diselesaikan hanya dengan beberapa kata. Lalu, apa yang Anda inginkan? Permintaan maaf di wajah Yangke dengan cepat memudar, dan dia menjadi sedikit sinis, menatap mereka sambil mencibir. Dia sekelompok orang ini berbicara dengan baik. Yangke bahkan mungkin akan memberikan kompensasi atas kerugian mereka, tetapi sikap agresif wanita muda itu membuat Yangke sangat jijik. Jadi dia tidak perlu menunjukkan kelemahan dan setuju dengan mereka. Jika dia benar-benar ingin mengambil tindakan, Yangke yakin dia dapat membunuh orang-orang ini dalam 10 nafas. Tapi itu tergantung pada apakah mereka memahami satu sama lain atau tidak. Perubahan sikap Yangke membuat wanita muda itu terlihat galak dan memarahi. Apa? Anda masih ingin mengambil tindakan di wilayah Doao aliansi saya? Aliansi independen? Swiling tiba-tiba tertawa. Jadi, Anda dari aliansi independen? Jadi tempat ini pasti rawa jersey. Benar. Wanita muda itu mengangguk dan memandang ke arah Swiling yang berwajah kelabu dengan curiga. Anda masih memiliki penglihatan yang baik. Swiling tersenyum. Saya dari kuil air. Mendengar ini, ekspresi wanita muda 6 atau 7 orang semuanya berubah dan mereka menatap Swiling dengan tatapan kosong. Yangke mengamati kata-katanya dan diam-diam merasakan bahwa kekuatan kuil air di sini tampaknya tidak selemah yang dia kira. Meskipun Swiling telah mengungkapkan banyak informasi tentang ini kepada Yangke sebelumnya dan bahkan secara belak-belakan mengakui bahwa jika dibagi menurut tingkat kekuatan dinasti Han, kuil air hampir tidak dapat dianggap sebagai yang pertama. Kekuatan kelas di sini karena ada ahli yang telah memasuki alam suci dan bertanggung jawab. Tapi kerendahan hatinya membuat Yangke salah mengira bahwa kuil air itu tidak terlalu bagus. Tapi sekarang ketika dia melihat perubahan ekspresi orang-orang Liga Duao, Yangke tiba-tiba merasa bahwa kekuatan dari Swiling sepertinya cukup bagus. Setidaknya ekspresi beberapa orang yang dipimpin oleh wanita muda itu menjadi serius ketika mendengar kata-kata kuil air dan permusuhan mereka berkurang banyak. Dan ada sedikit ketakutan di mata mereka. Setelah melihat ke arah Swiling dengan ragu, wanita muda itu dan yang lainnya mundur beberapa langkah dan mulai berbisik. Tapi tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Yangke tidak berniat mengorek bisikan orang lain, tetapi hanya menunggu dengan tenang. Tapi Swiling tampak santai, dia belum mengetahui di mana tempat ini sebelumnya dan tidak berani mengungkapkan identitasnya. Namun ketika dia mendengar mereka mengatakan bahwa dia berasal dari Liga Duao, dia tidak merasa khawatir karena kuil air tidak terlalu jauh dari Liga Duao, hanya membutuhkan waktu setengah bulan untuk bolak-balik. Dan sesekali terjadi pertukaran dagang antara keduanya yang bisa dianggap sebagai persahabatan. Pada saat ini, beberapa orang dari Liga Duao berbisik sambil melihat Yangke dan Swiling secara sengaja atau tidak sengaja. Seolah-olah mereka sedang mendiskusikan keaslian perkataan Swiling. Setelah beberapa saat, wanita muda itu menghela nafas pelan dan berteriak pada Swiling. Anda bilang Anda dari kuil air, bukti apa yang Anda punya? Ya. Swiling tersenyum mengeluarkan sebuah plakat batu giok biru dan melemparkannya ke arah wanita muda itu. Wanita muda itu mengambilnya dan merasakannya dengan hatinya. Namun, ekspresinya menjadi lebih serius. Dia mengangguk dan berkata, tablet giok ini memang mengandung kekuatan air. Itu harus diukir oleh seorang ahli yang mahir dalam kekuatan air. Tapi maaf, kami belum melihatnya. Anda telah menerima medali giok seperti itu, jadi saya tidak yakin bahwa Anda adalah murid kuil air. Saat dia berbicara, dia melemparkan kembali token giok itu,
Meskipun permusuhan di wajahnya jauh berkurang, namun masih sedikit waspada. Setelah merenung sejenak dia berkata, "Dalam hal ini, jika mau, bisakah kalian berdua pergi ke Liga Duau kami untuk tinggal selama beberapa hari? Jika diketahui bahwa saya memang murid dari kuil air, maka kejadian hari ini akan dianggap seolah-olah tidak terjadi. Jika tidak, ya, Anda tahu." Wanita muda itu mengucapkan kata-kata yang lembut dan keras. Itu tidak merendahkan atau sombong, tapi ini menunjukkan pemikirannya yang cermat dan kemampuannya beradaptasi dengan keadaan. "Oke." Swiling tersenyum dan tidak menolak. Bagaimanapun identitasnya tidak palsu. Selama orang-orang seperti Duao Meng pergi dan mencari tahu, mereka pasti akan mengerti. "Yangke, bagaimana menurut Anda?" Swiling meminta pendapat Yangke lagi. Bagaimanapun kepribadian Yangke adalah memanfaatkan yang lunak daripada yang keras. Jika sifat jahat Yangke terprovokasi, apa yang akan terjadi? Jika tidak berjalan dengan baik, dia akan memulai perkelahian. Yangke mengangkat bahu. "Tidak masalah, lagi pula saya tidak tahu harus kemana." Swiling tidak bisa menahan nafas lega karena wanita muda itu mengangguk dengan hangat. "Tolong!" Setelah mengatakan ini, dia memimpin jalan dengan Yangke dan Swiling mengikuti di belakangnya, dan 6 atau 7 master kenaikan abadi lainnya di belakang Yangke dan Swiling, mengelilingi mereka dari depan ke belakang. Tindakan seperti ini menunjukkan kehati-hatian mereka. Berjalan di rawa, wanita muda itu juga mencari informasi dari Swiling secara sengaja atau tidak sengaja. Swiling yakin dan tidak akan menyembunyikan apapun. Semakin banyak mereka berbicara, semakin wanita muda itu merasa bahwa Swiling sepertinya tidak berbohong. "Ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan anggrek berdarah merah yang Anda bicarakan itu?" Swiling bertanya dengan santai. Wanita muda itu tersenyum pahit dan tidak menghindar. Dia langsung menceritakan apa yang terjadi. Mendengar itu, Swiling berbalik dan menjulurkan lidahnya ke arah Yangke. Namun Yangke memiliki ekspresi polos di wajahnya. Dia tidak tahu bahwa orang lain berada pada saat kritis. Setelah dia kabur, dia tidak akan muncul setidaknya selama setengah tahun. Dan kemungkinan besar, dia akan meninggalkan rawa ini. Jadi akan sulit menemukannya lagi. "Anggrek darah merah sangat penting bagi Anda, kan?" tanya Swiling. "Itu tidak terlalu penting bagi kami, tapi itu sangat diperlakukan bagi Tuan Muda Surga Lakya. Kami berjanji untuk menyerahkan anggrek sejati darah merah kepada penduduk Surga Lakya dalam waktu setengah bulan. Tapi dia menghilang, jadi kami tidak tahu bagaimana menjelaskannya." "Tuan Muda Surga Lakya, apakah Muhui terluka? Apakah Anda mengenal Tuan Mudamu?" tanya wanita muda itu dengan bingung. "Iya, saya mengenalnya." Swiling mengangguk. Mata wanita muda itu berkedip-kedip. Dia tiba-tiba tertawa dan sikapnya menjadi lemah ramah. "Sepertinya Anda memang dari kuil air." "Tentu saja, saya dari kuil air dan memiliki hubungan baik dengan Surga Lakya. Karena Mohui membutuhkannya, saya dapat membantu Anda." "Hah?" Wanita muda itu berhenti dan menatapnya dengan ragu. "Apakah anggrek berdarah merah melarikan diri ke dalam lumpur?" "Iya." "Bawa saya ke tempat hilangnya benda itu untuk melihat apakah saya dapat menemukannya lagi." Sekelompok orang dari Liga Duao memandang Swiling dengan heran. Setelah beberapa saat, wanita muda itu tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. "Saya menerima kebaikan Anda, tetapi dasar rawa ini penuh dengan air berlumpur yang kedalamannya ribuan kaki. Bahkan seorang master yang mahir dalam kekuatan air dan tidak mungkin menemukannya. Saya tahu bahwa kalian semua di kuil air semuanya mengambil jurusan latihan berbasis air dan seni bela diri. Tetapi saya tidak hanya mahir teknik air." Swiling tersenyum percaya diri. Bagaimanapun dia memiliki tubuh roh air dan memiliki konstitusi khusus. Di mana ada air, dia dapat mengerahkan 120% kekuatannya. Namun wanita muda itu ragu-ragu sejenak. Kemungkinan tiba-tiba mengangguk, berbalik dan berjalan ke arah lain.
Kalau begitu, ikuti saya. Pada titik ini, dia memutuskan untuk membiarkan Suiling mencobanya. Tidak masalah jika tidak berhasil. Jika berhasil, Liga Duau akan dapat memberikan penjelasan kepada Lakya Paradis dalam waktu setengah bulan. Tidak lama kemudian, sekelompok orang datang ke tempat di mana anggrek merah darah sejati melarikan diri. Di rawa itu, Yangke merasakan bau beberapa batasan dan jebakan, dan segera mengerti bahwa orang-orang ini tidak boleh berbohong. Mereka memang berusaha untuk menangkap anggrek merah darah, namun gagal pada menit terakhir. Ini dia. Wanita muda itu menunjuk ke rawa di depannya dan berkata, Yangke sedikit melepaskan kesadarannya dan menjelajahi bawah tanah terdekat, tetapi tidak menemukan banyak hal. Saya akan turun dan melihatnya, kata Suiling. Tubuhnya terayun ke dalam lumpur dan menghilang. Wanita muda dan sekelompok orang dari aliansi independen memandang Yangke dan tidak terlalu memperhatikannya. Mereka hanya menunggu dengan cemas. Sekitar waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, gelembung air tiba-tiba muncul di rawa di depan mereka. Setelah Suiling muncul dari rawa, pakaiannya tidak basah, tetapi wajahnya pucat. Bibirnya hitam dan biru. Dia menggigil terus-menerus, dan dia terlihat sangat kedinginan. Sekelompok orang dari Liga Duau dengan cepat memandangnya. Suiling menggelengkan kepalanya, yang membuat orang-orang itu langsung menunjukkan kekecewaan. Apa yang Anda lakukan? Yangke terkejut. Dia menemukan bahwa Suiling sepertinya baru saja keluar dari gunung es abadi. Hawa dinginnya agak tak tertahankan, bahkan ada sedikit rasa dingin yang terlihat dengan mata telanjang di tubuh halusnya. Kita akan membicarakannya nanti. Suiling dengan cepat menjalankan keterampilannya untuk menghilangkan rasa dingin di tubuhnya. Setelah beberapa saat, Suiling kembali tenang, menarik nafas lembut, berdiri dan berkata, Meskipun saya tidak dapat mengembalikannya, saya menemukannya. Apakah Anda menemukannya? Mata cantik wanita muda itu berbinar karena terkejut. Iya, tapi saya sendiri tidak bisa berbuat apa-apa dengan itu. Kenapa? Wanita muda itu bertanya dengan nada mendesak. Karena di bawahnya ada lapisan pasir bintang api es. Lapisan pasir bintang es? Sekelompok orang dari aliansi independen berseru, bahkan ada ekspresi keserakahan di wajah semua orang. Apa itu? Yangke mengamati kata-katanya dan segera mengetahui bahwa pasir bintang api es ini seharusnya menjadi harta yang sangat berharga. Bahan pemurnian tingkat spiritual tingkat tinggi yang memiliki suhu yang sangat rendah. Itu adalah harta karun yang didambakan oleh banyak orang kuat di alam transenden. Bahkan master di alam suci perlu menggunakannya saat memurnikan harta rahasia. Suiling menjelaskan dengan ringan. Ekspresi semua orang di Liga Duau menjadi bersemangat. Ternyata itu adalah pasir bintang api es. Wanita muda itu mengangguk berulang kali. Meskipun saya tahu bahwa ada tempat di mana makhluk spiritual langit dan bumi ada, pasti ada harta karun, tapi saya tidak menyangka akan seperti ini. Seharusnya pasir bintang api es lah yang berkontribusi pada lahirnya anggrek sejati darah merah. Suiling tersenyum mendengar ini. Tetapi es di bawah sangat tebal dan saya tidak dapat menembusnya. Saya di sini untuk membantu Anda. Seorang pria gemuk segera keluar dari Liga Duau. Pria itu berjalan ke arah Suiling, membuka tangannya dan bola api panas muncul di tangannya. Dia berkata dengan bangga, Saya mempraktekkan kekuatan api yang kebetulan merupakan musuh bebuyutan es. Suiling menggelengkan kepalanya. Anda tidak bisa melakukannya. Kekuatan Anda terlalu rendah. Saya berada di alam kenaikan ilahi tingkat 8. Pria itu tiba-tiba merasa tidak yakin. Suiling masih menggelengkan kepalanya. Saya punya pembantu, jadi saya tidak membutuhkan Anda. Yangke, turunlah bersama saya. Saya khawatir hanya Anda yang bisa menembus lapisan es. Pria itu melirik Yangke dan tiba-tiba menjadi sedikit marah. Saya bahkan tidak bisa melakukannya, tapi dia hanya berada di tingkat ke-7 dari alam kenaikan abadi.
Saya bilang dia bisa. Tentu saja dia bisa. Apakah Anda masih menginginkan anggrek darah merah? Dan saya membantu Anda secara gratis sekarang. Pria itu tiba-tiba kehilangan kesabaran. Wanita muda itu juga segera tersenyum dan berkata, "Jangan marah, biarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan." Meskipun pasir bintang api es sangat berharga, yang paling dibutuhkan Liga Doou saat ini adalah anggrek sejati darah merah. Tentu saja, wanita muda itu tidak ingin mengecewakan Swiling. Mendengar itu, Swiling mengangguk dan menarik Yangke untuk melarikan diri ke rawa lagi. Setelah mereka hilang, Ji Hong, pria berjenggot di Liga Doou, tiba-tiba tersadar, menepuk bahunya dan berkata, "Tidak, Nona. Bisakah kedua orang ini mengambil kesempatan untuk melarikan diri?" Mendengar ini, wanita muda itu merasa sedikit pucat dan tiba-tiba merasa bahwa ini benar-benar mungkin. Karena tidak ada alasan bagi orang lain untuk membantu mereka tanpa alasan. Di hadapan pada benda spiritual langit dan bumi, serta materi spiritual bermutu tinggi, mereka mungkin akan mengambil kedua benda tersebut dan tidak pernah kembali. Tidak! Wanita muda itu juga tercengang. Kemudian, kenapa dia hanya ingin pria itu membantunya? Ini jelas merupakan kesempatan untuk berkumpul agar mereka bisa pergi setelah kedua harta itu didapat. Jelas, ini cukup masuk akal dan orang-orang di Liga Doou segera diliputi kemarahan dan dikutuk satu persatu. Bahkan ekspresi wanita muda itu menjadi semakin jelek. Dan dia bertekad untuk mengejarnya untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi. Namun cukup berbahaya bagi seseorang yang bukan ahli keterampilan air untuk beroperasi di dasar rawa. Bahkan jika kesadaran spiritualnya menyebar, dia tidak dapat mendeteksi nafas apapun. Jadi hati wanita muda itu tiba-tiba menjadi dingin. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.